kita bukan menambang merusak lingkungan, tetapi bekas tambang menghasilkan sebuah produk renewable energy. Nah itu manisnya di sana. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuan. Hari ini spesial banget karena ya lihat dong di samping saya. Pasti Sobat Cuan yang juga mendengarkan lewat Spotify. Saya nggak sendirian, coba suaranya coba dites. Saya Argun. Saya bersama dengan Arif Gunawan, Head of Research CNBC Indonesia. Spesial sekali hari ini podcast kita, Mas Argun. Karena apa? Karena ini juga nanti akan ditayangkan di YouTube. Jadi Sobat Cuan harus subscribe juga di YouTube channel kita di Cuap Cuan pastinya ya. Kenapa spesial? Karena gini, ini berangkat dari banyak banget nih para Sobat Cuan kan yang jadi angkatan investor kolonials kan. Mereka masuk ketika lagi market tuh memang lagi bagus-bagusnya, lagi turun parah. Tetapi mereka ini biasanya yang mudah terbawa arus gitu loh. Jadi pilihan-pilihan sahamnya kadang-kadang ya mereka nggak tahu ini tuh asal ngikut. Mereka tuh nggak tahu ini sahamnya apa, bergeraknya di bidang apa, industrinya kayak gimana, mereka nggak tahu. Jadi kalau misalnya ada influencer nih pom-pom ikut masuk, pom-pom keluar, dia juga keluar gitu. Padahal sebenarnya potensi dari emitennya tuh sebenarnya bagus gitu. Nah, menjawab dari kebutuhan itu makanya emitennya kita bawa aja ke sini buat ajak ngobrol langsung ya. Ini udah ada di Warren Buffett, value investing, investasi berdasarkan fundamental. Iya, harus berdasarkan fundamental. Dan ini harus tahu nggak sih sebenarnya? Betul. Sobat Cuan harus tahu kan. Nah makanya Sobat Cuan langsung aja dia di hari ini begitu ya, Maria Katarina dan juga Arif Gunawan akan ngobrol langsung bersama dengan salah satu emiten tambang batubara di Indonesia. Anda juga pasti harus tahu begitu ya, karena memang secara performa tahun lalu ini juga kalau misalnya diakumulasikan sampai dengan saat ini sih sebenarnya sangat-sangat lumayan membawa cuan sebenarnya untuk para Sobat Cuan ya. Sudah hadir di sini ada Bos PTBA, Direktur Utama PTBA Suryo Eko Hadianto. Halo Pak Suryo. Halo juga. Mau disapa dulu nggak Sobat Cuannya? Halo cuan-cuan semuanya. Cuan-cuan semua. Cuaner ya. Cuaners nih langsung. Cuaner ya. Sobat Cuan. Malah disebutnya kolonial tadi kan. Kolonial Pak. Kolonial. Karena mereka luar biasa sebenarnya, justru malah ketika masa IHSG lagi turun-turunnya nih mereka malah justru menjadi investor di pasar modal. Inilah calon orang hebat ke depan ini. Amin. Kayak gue juga ya Mas. Pak Surya, terima kasih ya sudah hadir di studio kita di podcast Cuap Cuan. Tapi sehat-sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah puji sehat Tuhan ya, Pak. sehat. Puji Tuhan sehat. Pertambangan juga sehat Pak. Kondisinya sehat. Ini seluruh sehat, pertambangan lagi bagus-bagusnya ini. Iya. Recover dari masa COVID. Oh ya? Iya, ini masa-masa recover nih. Masa-masa recovery ya. Iya. Jadi untuk pertambangan batubara juga dalam kondisi Kondisi yang oke. Hari ini oke. Harga batubara juga bagus. Tren kedepannya juga saya lihat. Ini kan juga lagi seru-serunya sebenarnya kita ngomongin masalah batubara nih. Kalau kita berangkat dari Sobat Cuan yang harus tahu nih soal batubara, sebenarnya seperti apa sih industrinya, industri batubara ini gitu ya. Ini juga seperti edukasi juga sih nih Pak Surya dan juga Mas Argun buat para Sobat Cuan. Oke, kalau pengen tahu industri batubara itu sebuah batuan yang ada di dalam perut bumi. Mungkin ada yang belum kenal seperti apa sih batubara. Itu sebuah batuan di perut bumi. Dia punya kandungan kalori yang cukup bagus dan ini dimanfaatkan untuk dibakar untuk membuat listrik. Itu yang paling besar ada di sana. Itu satu. Yang kedua, batu bara ini juga ada dibuat untuk mengikat fero. Kalau orang nambang pasir besi dan sebagainya, nambang nikel dan sebagainya, dia butuh media pengikatnya. Salah satu pengikatnya adalah batu bara ini, supaya bisa terkumpul itu kadar feronya itu bisa kesedot, terkumpul jadi fero benar, jadi besi, jadi logam gitulah. Itu secara industrinya nih yang belum tahu gitu ya. Nah, running-nya seperti apa sih Mas Argun? Mungkin kalau misalnya Mas Argun kan dari riset pasti tahu dan pasti udah kepo juga nih mau tanya-tanya ke Mas Suryo. Iya, kalau di batubara itu ada dua jenis Pak ya, batubara thermal sama batubara kokas. Kalau batubara kokas tadi yang dipakai buat metalurgi untuk steel, pengolahan steel industry.
Kalau thermal itu yang pakai buat pembangkit Untuk listrik. PLTU. Ya. PLTU. Kalau di Indonesia gimana sih Pak? Thermal ini kayaknya lebih banyak ya, di PTBA juga komposisinya bagaimana? Memang batu bara Indonesia kebanyakan adalah batu bara thermal. Kebanyakan digunakan untuk pembangkit. Hanya sedikit yang untuk steel industry. Karena steel industry ini membutuhkan batu bara yang kalorinya cukup tinggi, Sangat yang punya tinggi. kandungan fixed carbon yang cukup tinggi. Mungkin teman-teman yang dari kimia pasti tahu itu. Iya. Untuk ngikat ferro itu butuh karbon. Iya. Riset Untuk lupa. belajar lah. Biar tahu-tahu dikit. Iya. Nah, dan di Indonesia ini kan batu bara jadi sumber energi utama ini Maria. Jadi Sobat Cuan ini kalau pakai listrik tiap hari itu 60% komponennya bisa dikatakan gitu, itu berasal dari batu bara. Gitu. Contoh. Ya misalnya kan kalau kita bicara bauran energi gitu Pak ya, yang di pembangkitan listrik itu 60% berasal dari batu bara Saat ini. Kemudian disusul kemudian gas. Di bawah gas ada pembangkit listrik berbasis energi terbarukan gitu, air, geotermal. Jadi batu bara ini masih jadi tulang punggung bisa dibilang gitu perekonomian. Jadi kalau Sobat Cuan tiap hari pakai listrik, ya harus berterima kasih seharusnya kepada Pak Suryo nih di sini. Iya, harus. Makasih Karena ya, Pak beliau ini Suryo, yang menghasilkan saya batu wakili. bara yang menghasilkan listrik yang kita pakai 60%-nya Iya. gitu. Dan teman-teman harus tahu juga bahwa batu bara ini sumber energi yang paling murah saat ini. Teman-teman dapat listrik harganya murah saat ini itu salah satunya karena komponen bahan Batu bara. dasarnya adalah batu bara, bahan bakarnya batu Iya. bara. Itu tuh yang harus di note berarti ya, Sobat Cuan, bukan hanya cuman sekedar tahu, oh iya batu bara gunanya buat hidup gua apa, ternyata dipakai tiap hari. Dan ini adalah komponen utama juga. Cuman kan kalau misalnya kita bicara mengenai kolonials nih Pak Suryo ya, bicara mengenai anak-anak milenial nih, tahu-taunya adalah ya mereka pokoknya ikut aja deh gitu. Mau ada isu apa kek, harga batu bara naik mau sampai ke 100 USD per metric ton atau apa nggak tahu, pokoknya ini masih bisa mendatangkan cuan atau enggak sih. Nah, sebenarnya supaya ada konfirmasi atau mungkin keyakinan nih. Jadi nggak cuma asal beli, perusahaan yang memang bisa running well atau perusahaan yang memang bisa berjalan baik nih yang seperti apa sih Pak Suryo? Ini juga pembelajaran ya. Jangan hanya ikut-ikutan. Kita kalau mau beli saham juga harus lihat. Yang perlu dilihat adalah kondisi fundamental dari perusahaan tersebut. Yes. Bisnisnya masih punya going concern enggak? Going concern itu masih sustain secara jangka panjang enggak bisnisnya? Bisnis dari perusahaannya tersebut. Untuk batu bara dengan cadangan, apalagi untuk bukit asam, cadangannya masih ada sekitar 3 miliaran. Sekarang produksinya baru 30-an juta. Bayangkan masih 100 tahun paling tidak. 100 tahun berarti. Ini secara fundamental ini menarik kalau main lihat di situ. Jangan asal belilah ya. Kita harus pilih yang memang going concern-nya jelas. Going concern-nya jelas, dan fundamental dari perusahaan perlu dilihat kondisi ekonominya, performa kinerja perusahaannya, dipelajarin dong supaya Anda yakin tidak hanya buang uang, tapi suatu saat akan kembali menjadi profit untuk kalian. Tuh gitu Mas, jangan coba uang, jangan cuma ikut-ikutan ya Sobat Cuan. Iya. Dan kalau kita bicara teknisnya Pak ya, kalau hitung-hitungan valuasi harga saham PTBA sekarang masih murah Maria dan Pak Suryo. Iya, PER-nya cuma berapa itu, Mas? 11 kali di catatan 11 kami. kali. Gitu. Bandingkan dengan IHSG yang PI-nya 25 kali, positif PI kalau tahun depan itu sekitar 17 kali, artinya masih murah gitu dibandingkan rata-rata harga saham di Indonesia gitu. Artinya masih murah apa, Kinan? Ditanya balik sama Pak Suryo. Soalnya yang ngomong Riset bukan ya. saya. Ya, artinya ada peluang earning ke depan naik terus. Nah, Kalau earningnya naik berarti pembagi price to earning kan earningnya di bawah pembaginya. Maka price-nya nanti akan dibagi lebih banyak dan jadi lebih murah lagi, turun lagi harga nilai PI-nya. Artinya valuasinya murah, memikat para investor yang ingin masuk karena ini menjanjikan keuntungan jangka panjang yang masih tinggi gitu. Teorinya seperti itu Pak. kalau PI-nya masih murah, masih ada potensi naik harganya. Sesimpel itu ya Pak ya. Sesimpel itu saja. Sesimpel itu Kalau ya. PI-nya masih kecil, ada kemungkinan Potensi masih bisa naik. Nah tadi kan Pak Suryo ngomongin soal going concerns nih. Nah kita juga pengen tahu dong PTBA nih going concerns-nya apa lagi nih di tahun 2021 ini nih. Karena kan katanya ada peningkatan produksi dan lain-lain kan di tahun ini kan Pak. Iya. Terus nih akan seperti apa nih gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan di PTBA nih Pak? Oke.
ini sekaligus ya saya katakan ini karena manajemennya kan baru juga ini baru masuk baru 2 minggu ini dari tanggal 5. Oh iya, congratulations dulu harusnya ke Pak Suryo, kita lupa tadi. Baru 2 minggu kita duduk di sini. Iya. Kalau lihat performan triwulan 1 memang agak rendah. Itu bukan karena perusahaan tidak mampu, tetapi memang cuaca hujan yang cukup tinggi. Tetapi dari sisi kesiapan alat-alat perusahaan itu siap untuk memproduksi yang jauh lebih tinggi. Kita pernah mencapai 3 juta ton per bulan. Ya. Dan saya yakin ini nanti kinerja triwulan 2 akan naik. Akan lebih bagus. Malahan saya targetkan kalau bisa target semester 1 bisa tercapai. Jadi bisa untuk merecover ketidaktercapaian di triwulan 1. Dengan demikian performa perusahaan ini akan bagus prognosa saya, prediksi saya sampai dengan akhir tahun semua target bisa kita capai. Sampai dengan akhir tahun begitu ya? Ya, sampai dengan akhir tahun. Ini kaitannya dengan dan kita ada peluang peningkatan produksi. Karena kemarin ada dari ESDM mengatakan ada kesempatan untuk merevisi RKAB. Oh, okay. Ada kesempatan untuk revisi target. Revisinya revisi naik dan kita akan naikkan target kita. Karena sekarang terlalu kecil targetnya. Sekarang hanya 24 itu target tahun ini. Kita akan coba naikkan sekitar 28. Mudah-mudahan dapat nanti. Nah, plan-plan ini tuh nanti akan seperti apa sih tercerminnya gitu ya di kinerja secara keseluruhan. Mas Argun mungkin bisa tambahan, Pak Suryo juga mungkin bisa ikut ya. Artinya Sobat Cuan tuh ketika ada kabar kayak gini, produksinya naik. Nanti akan concern gini, ini akan apa nih nanti side effect-nya nih? Dari sisi dengan produksi naik, yang jelas volume penjualan pasti naik. Ya. Dengan volume penjualan akan naik, apa yang terjadi? Revenue juga akan naik. Apalagi ini didongkrak dengan harga yang membaik. Sudah dari sisi volume naik, harganya naik, dan ini sebuah perkalian. Iya. Naiknya lebih gede lagi, gitu loh. Aduh, jadi nggak sabar pengen nambah maksudnya. Iya. Dan menurut saya yang menarik dari PTBA ini rencana ke depan jangka panjangnya. Jadi Pak Surya dan tim dan kawan-kawannya tidak hanya berpikir penjualan tahun ini nih, tapi penjualan 10 tahun ke depan misalnya. Kenapa sepanjang itu, Pak? Ada rencana untuk ekspansi bisnis di DME, Pak ya. Dan ini kan terobosan baru di industri batubara kita. Baru kali ini sepertinya pemerintah Indonesia menggerakkan atau menggencarkan para pelaku industri batubara untuk menggarap hilirisasi gitu. Update-nya gimana, Pak? Itu banyak tuh Sobat Cuan juga nanya, Pak, kalau misal perusahaan batubara gitu ya melakukan hilirisasi itu nanti akan seperti apa sih? Batubara tadi saya katakan ini sebagai bahan untuk energi. Iya. Satu, ada yang dibakar jadi PLTU, jadi listrik. Hilirisasi yang lain adalah dia dirubah dari batubara menjadi gas. Gasifikasi namanya. Salah satunya adalah ini DME, dimethyl ether. Dimethyl ether ini fungsinya nanti bisa menggantikan LPG. Ya. Yang mana Indonesia saat ini masih impor LPG cukup besar. Cukup besar. Sementara batubaranya juga banyak. Batubaranya dimiliki sendiri, nggak perlu impor. Nah, inilah yang akan kita create batubara ini jadi DME untuk menggantikan impor tadi. Ini juga kenapa pemerintah juga canangkan ini jadi proyek strategis nasional, ya. Proyek strategis nasional itu sudah jelas bahwa negara ini sangat concern untuk mengembangkan ini. Dan ini cocok dengan batubaranya PTBA. Sudah di-study, sudah dipelajarin, ada FS-nya bahwa batubara PTBA cocok. Dan kita akan masuk di DME. Nah, DME kita sudah punya mitra kita. Siapa tuh, Pak? Yang memang menguasai teknologi DME. Jadi kita jangan sampai salah bermitra. Kita sudah dapat mitra yang bagus. Jangan abal-abal, Pak. Benar-benar menguasai teknologi DME. Kita punya batubaranya, mitra kita punya teknologinya. Tinggal ngolah. Jadi. Dan ini akan menjadikan portofolio industri Bukit Asam. Tidak hanya jual as-is batubara, tapi kita mulai masuk jualan produknya, DME-nya. Itulah hilirisasinya salah satu.
Sekarang udah sampai ke step apa tuh Pak? Saat ini studi kelayakannya sudah selesai. Kita sedang negosiasi tentang biaya prosesnya dengan pemilik teknologinya. Kayaknya sudah mau deal. Mudah-mudahan selesai di triwulan 2 ini bisa deal semuanya. Dan yang lebih menggembirakan lagi adalah dukungan dari pemerintah, itu dukungannya tidak tanggung-tanggung, 100% dukungannya. Wow. Nah, ini membuat kami sebagai manajemen juga yakin bahwa PTBA bisa masuk ke sana di bisnis itu dengan aman. Ya, dengan aman bagi para investor juga. Karena ini akan meningkatkan revenue perusahaan juga. Iya. Nah, dengan adanya proyek DME kan menciptakan captive market dia batubara. Ya. Ini memakan sekitar 6 juta ton batubara per tahun. Ya. Jadi secara otomatis produksinya batubara PTBA bisa dinaikkan 6 juta ton. Ekstra. Dari sisi produksi hanya untuk mensupport DME. Belum cuan yang didapat dari jualan DME-nya sendiri. Itu menghasilkan cuan juga. Banyak cuan nih kayaknya. Tapi katanya hilirisasi mahal ya Pak? Kan perlu ada ekstra juga nih Pak. Satu, tidak ada barang baru yang beredar di pasar itu dengan harga yang murah. Karena sesuatu yang baru itu butuh penetrasi, butuh biaya untuk teknologinya. Wajar kalau dia masih agak mahal. Tetapi ini kan milik kita sendiri, milik Indonesia sendiri, dijual di Indonesia sendiri. Jadi tidak ada duit yang keluar. Cuman keluar kantong kiri, masuk kantong kanan. Kalau kita melihat secara Indonesia Raya gitu kan. Secara negara ini cuman duit keluar dari kanan masuk ke kiri. Tetapi apa? Blooding duitnya Indonesia keluar karena harus beli dari impor tidak ada. Jadi secara filosofi kita melihat duit cuman berputar di dalam, yang tadinya ada biaya keluar untuk beli LPG jadi nggak ada biaya, makin kaya Indonesia. Gitu. Berarti kita bisa beli hasil gas dari batu bara dong next nanti PTBA jual. Nanti bisa beli DME kayak tabung DME, mudah-mudahan gitu. Itu asik gitu. Jadi LPG buatan dalam negeri ya. Iya, LPG buatan dalam sejenis negeri. kayak LPG, tetapi ini beda barangnya. Ya. Manfaatnya Sama. Wah, tapi dibuat dalam negeri, dibikin dari batu bara gitu. Dan efeknya emang berantainya bagus, banyak sekali. Jadi tadi PTBA nanti akan mengurangi risiko fluktuasi harga. Betul. Ya Pak ya? Ya, kalau PTBA hanya bermain nambang saja, maka terjadi fluktuasi harga batu bara langsung terdampak. Harga turun, revenue turun, profit langsung turun. Padahal yang menentukan harganya bukan PTBA, yang menentukan market, kan gitu kan? Iya. Maka kita mesti masuk ke hilir, supaya apa? Harga batu baranya nggak terpengaruh, harga energinya tetap, karena DME kan dipakai di pasar, diatur dalam kebijakan negara, harganya relatif stabil, sehingga kalaupun terjadi fluktuasi harga batu bara, hanya jualan batu baranya yang terpengaruh, tapi jualan DME-nya tidak. Nah, itu kan membuat bisnis ini menjadi lebih stabil, lebih aman ke depannya. Sekali lagi, berarti PTBA makin lama dengan strategi ke arah sana, makin aman. Wah, long term, makanya long term gitu. Jadi memang udah saatnya perusahaan-perusahaan bertransformasi ini, Mari. Itulah yang saya bilang, kalau mau beli saham itu lihat going concern-nya juga, jangan cuma hari ini. Tapi ini going concern-nya berarti keren banget ya soal masalah hilirisasi ya, Pak. Hilirisasi saya rasa itu membuat sebagai bentuk mitigasi risiko terjadinya fluktuasi harga batu bara. Ini akan runningnya nanti kapan nih Pak? Kan sekarang udah mulai visibilis tadinya sudah selesai kan tadi kan Pak Suryo? Ya, FS sudah selesai. Berarti nanti kapan nih kira-kira kita akan menikmati hasilnya? Menikmati hasil kalau semua berjalan sesuai schedule itu akhir 2023 ini sudah ada hasilnya. Wow. Sebentar lagi tuh. Enggak lama, ini 2021 iya. udah April ini. Udah mau habis.
gitu kan? Nah, Sobat Cuan belum tuh, yang jomblo belum tuh dapat pacar, ini mungkin udah selesai nih proyeknya ini. oh Kayak jangan curhat sih. doakan gitu loh, yang jomblo juga cepat dapat jodoh. Iya benar Pak, benar saya setuju Pak. Ya karena saking cepatnya nih proyek. Karena proyek strategis nasional biasanya kan lama Pak. Oh, iya, Ini 3 tahun, 2 tahun. Ini relatif cepat. Relatif Iya. cepat. Ini cepat loh. Dan ini didukung oleh Pak Jokowi loh. Presiden kita juga dukung 100%, ya. Nah, gimana Pak menghadapi, kan sekarang kan menghadapi soal situasional kayak green energy lah gitu. Oke. Batu bara mau sunset lah, terus katanya ada yang bilang, aku pernah baca-baca juga nih Mas itu buku yang lokasi itu RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, nanti menuju apa namanya? Energi baru terbarukan 2025-2050 sudah tidak menggunakan lagi batu bara. Nah, kayak gimana sih Pak nih menghadapi situasi yang kayak Saya gini rasa Pak? isu itu perlu diluruskan. Itu yang pertama, bahwa bahwasannya tidak ada di dalam negeri ini rencana untuk tidak pakai batu bara, nggak ada. Tetap ada bauran energi. Ya. Batu bara tetap dibutuhkan karena apa? Tadi kan di awal saya bilang bahwa energi saat ini yang paling murah itu batu bara. Negara masih butuh energi murah. Mau teman-teman bayar listriknya dinaikkan 2 kali lipat. Baru ada dengar Gimana? tarif listrik naik aja kalau langsung. masih pengen dapat listrik yang murah, Ya. batu baranya masih tetap harus dibakar di dalam negeri. Dan ini adalah kemandirian energi bangsa kita. Lah kalau pakai LPG kayaknya bersih, tapi belinya dari luar. Satu. Kalau mau teknologi energi baru terbarukan, teknologi biayanya itu masih mahal, sampai dengan saat ini masih mahal. Tetapi kita memang mengarah ke sana. Kita mau tidak mau, kita juga harus peduli terhadap lingkungan kita, peduli terhadap sustainability dunia yang kita tempatin ini, supaya masih punya kesinambungan jangka panjang, kita bisa hidup dengan tenang. PTBA juga akan masuk ke sana. Kita akan masuk Green ke energy ya, Pak? renewable energy. Karena apa? Saya udah melihat bekas tambang itu ribuan hektar loh. Ribuan hektar. Untuk bikin pembangkit listrik tenaga surya itu 1 mega ekuivalen dengan 1 hektar. Itu dapat 1 mega. Kalau bekas tambang Bukit Asam itu anggaplah 1000 hektar aja. Itu kecil loh, 1000 hektar itu kalau bagi tambang. Ya, kecil. Kita punya 99.000. Waduh. Kalau 1000 saja itu 1 mega. 1 hektar itu 1 mega. 1000 udah 1000 mega. Iya. Begitu 5.000 hektar 5 mega. 5.000 mega. 5.000 mega Pak. Bayangkan 5.000 mega. Hanya dengan 5.000 berapa itu? 1/20 dari luas lahan yang dipunyai oleh tambang Bukit Asam ini. Maka kami arahkan nanti. Kita juga akan masuk ke sana dengan memanfaatkan lahan-lahan bekas tambang ini. Sehingga bekas tambang kita bukan menambang merusak lingkungan, tetapi bekas tambang menghasilkan sebuah proyek renewable energy. Nah, itu manisnya di sana. Manisnya di sana. Manisnya gitu di sana. loh. Mas, bukan manisnya di sini, Mas. Di situ juga manis. Kasih loh, Pak. Nah, berarti nanti akan masuk dan melangkah juga ke green energy berarti ya, Pak ya. Dari roadmap kita memang mengarah ke sana dengan memanfaatkan potensi ataupun kekuatan perusahaan. Salah satunya adalah kekuatan perusahaan dari sisi pendanaan kita punya. Ini pendanaan PTBA cukup kuat. Yang kedua juga kita punya modal lahan yang cukup luas. Jadi tidak perlu beli lahan lagi. Itulah kekuatan-kekuatan kita untuk masuk renewable energy. Dan ke depan tentang isu batu bara, kan batu bara nggak bisa saya rubah menjadi energi baru terbarukan. Tetap isunya batu bara seolah-olah energi fosil yang memang tidak terlalu ramah lingkungan. Kita attach dengan setiap ton batu bara ini mengandung value sustainability dari dunia ini, yaitu energi terbarukan. Itu yang akan kita tempelkan di value dari batu baranya itu sendiri. Jadi kalau itu nanti berhasil kita tempelkan, kita attachkan sebagai value dari batu bara ini, mungkin kalau orang lain jualan batu bara harganya 100, PTBA karena mengattachkan value nilai tambahnya, ada nilai tambahnya, bisa 110, bisa 125. Itu nilai lebihnya yang ke depan.
daya saing Bukit Asam tetap akan kita jaga dengan cara seperti itu. Batu baranya sih tetap jadi batu bara. Bisa jadi batu bara green coal gitu Tidak ya. juga batu bara green itu terus batu baranya jadi bersih, enggak ya, batu baranya tetap itu, tetapi value yang ada di dalamnya. Iya. Bahwa Impact yang setiap ton dibikin. itu ada tanggung jawab menjaga sustainability dari dunia ini, sustainability lingkungan dengan membuat energi baru terbarukan, itu yang akan kita attach di sana. Iya. Itu teman-teman, supaya jualan batu bara tapi batu bara yang value-nya itu adalah meng-create dunia yang lebih baik. Mantap. Batu quote-nya. bara berkelanjutan gitu Pak ya. Berkelanjutan. Mungkin. Iya. Kan lu belajar juga Mas soal Iya. kayak gini-ginian Mas. Jadi ini konsepnya tuh berarti net zero emission. PTBA mau bikin net zero emission. Betul. Kita pengen Iya. menuju ke sana. Makanya kita juga pengen melangkah. Saat ini PTBA juga dibantu oleh konsultan yang cukup besar, cukup Global Pak ya. ternama, itu BCG, mendampingi kita untuk menyusun roadmap PTBA. Serius berarti ini Mariani. Ini serius, ini serius. Biayanya juga mahal. Kalau konsultan dunia kan bayarannya juga nggak ecek-ecek, tapi studinya juga nggak ecek-ecek. Betul. Bener-bener. Executable. Dan pasti bisa kita eksekusi nantinya. Jangan sampai cuma studi Selesai, hanya untuk hilang. studi, Iya. studi untuk eksekusi. Jadi bagi saya yang penting adalah kita mengeksekusi sesuatu yang memang benar. Jangan sampai salah langkah dan kita cepat eksekusinya, Iya. gitu loh. Jadi mungkin Sobat Cuan juga harus paham ya Pak. Kalau ada dua konsep nih ya soal ramah lingkungan gitu Pak ya. Ada zero carbon, ada netral karbon. Iya. Nah kalau zero carbon berarti nggak memproduksi karbon sama sekali. Artinya nggak boleh produksi minyak, gas, batu bara, itu nggak mungkin. Bahkan di negara maju masih memproduksi energi fosil. Tapi kalau karbon netral ya berarti masih ada batu bara dan kawan-kawan energi fosil, tetapi diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menyerap mereduce emisi karbon. Gitu. Jadi karbonnya jadi nol gitu istilahnya, karena diserap bisa direboisasi atau kemudian juga dalam bentuk pengembangan energi terbarukan, sawit, biodiesel misalnya. Atau penanaman pohon yang memang dia mampu menyerap emisi karbon. Iya. Bu ada implementasi lain begitu ya di tengah kondisi bahwa ini fosil gitu tidak ramah lingkungan, bahwa ternyata bisa diimplementasikan untuk hal-hal yang lain ya Pak ya. Betul. Jadi gini, kita tahu persis bahwa batu bara itu merupakan fosil yang kurang ramah lingkungan. Tapi teknologi untuk mereduce karbon, untuk mereduce emisi karbon itu juga berkembang seirama dengan itu. Nah, seperti halnya PLTU. PLTU sekarang udah berkembang dari PLTU yang kotor, pulverized biasa, kotor. Sekarang udah masuk ke teknologi kritikal, malahan sekarang sudah masuk ke teknologi super kritikal. Ada ultra Pak? Ada juga, sekarang udah beberapa sudah menggunakan ultra super kritikal. Oke. Itu Sobat Cuan bingung teknologi yang sama kayak saya, diattachkan Kak. di sana ya, dan sudah ketemu teknologinya, diattachkan di dalam sebuah pembangkit PLTU sedemikian rupa sehingga emisinya jadi kecil sekali. Sangat kecil. Sangat kecil. Dan di dalam dunia teknologi ya, kalau sudah ketemu caranya, tinggal mengakselerasi atau mengoptimalkan efektivitasnya, itu relatif cepat sekali, eksponensial. Dari belum ada ke ketemu itu biasanya yang agak lama. Ya. Tapi begitu sudah ketemu, hanya untuk meningkatkan efektivitasnya, itu cepat banget. Seperti komputer, ingat tahun 80-an komputer segede apa? Tapi begitu sudah ketemu teori tentang teknologi tentang komputer, sekarang jadi tipis-tipis ya Pak. Tipis-tipis, cuman kecil gini, ditempel di orang sudah bisa, ditempel di binatang sudah bisa jalan. Dulunya kebayang atau enggak? Satu lemari dulu Pak. Iya, Satu gedung malah. Yang namanya komputer tuh dulu satu gedung, logic controlnya itu punch card namanya. Punch card ya. Kartu plong. Itu satu gedung itu. Gila kan? Sekarang boro-boro ditenteng itu, kadang orang nggak tahu kalau kita sudah bawa komputer, gadget kita aja udah jadi komputer. Benar. Berarti teknologi itu pun juga yang akan berkembang. Jadi jangan khawatir bahwa batu bara nanti tidak akan laku dan sebagainya. Saya sangat yakin karena diimbangi dengan adanya teknologi itu. Oke, Pak Suryo, di
mungkin di mata Bapak atau di pikiran Bapak gitu ya, PTBA 10 tahun lagi atau mungkin 20 tahun lagi nanti akan seperti apa sih Pak? Atau batu bara gitu ya, seperti apa sih nantinya? Kalau bicara tentang PTBA 10 tahun lagi, yang jelas PTBA akan bertransformasi dari perusahaan bisnis. Dari perusahaan tambang Batu bara masuk kepada perusahaan energi. energi. Setelah masuk perusahaan energi, kita akan melangkah lagi menjadi energi dan chemical. Karena batu bara ini bisa diolah menjadi bahan petrokimia, polipropilin dan sebagainya bisa dikembangkan. Dan kalau itu sudah, itu berbagai produk yang berangkat dari polipropilin ini macam-macam nanti ya. Nah, arahnya ke sana. 10 tahun ini kita akan masuk dari tambang ke energi. Jadi masuknya tambang ke energi, tetapi energi yang makin ramah lingkungan, karena kami akan energinya pun sebagian akan masuk si energi baru terbarukan seperti PLTS dan sebagainya. Biofuel kita akan masuk, kita punya anak perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan sawit, kita akan olah itu menjadi biofuel juga. Jadi dari situ akan terlihat terjadi portofolio pendapatan kita. Tidak hanya batu bara, tetapi ada pendapatan dari jualan energi. Energi yang biasa sampai energi yang baru dan terbarukan. Nah, itu portofolionya. Kalau mau lihat ke depan PTBA mau seperti apa? Komplit Komplit sih. paket komplit. Dan itu dipakai untuk apa? Untuk memitigasi resiko terjadinya fluktuasi harga batu bara dunia. Sehingga kita akan sustain dan termaintain dengan baik lah. Ya, dan yang lebih penting itu Pak ya, bisa bersih gitu, batu bara itu bisa bersih. Kalau USC itu katanya bisa sampai nyerap 90% Pak emisi. 90%. Iya, tadinya misalnya emisinya 100 ton misalnya secara karbonnya gitu. Itu tinggal 10 misalnya. Karena ada misalnya ada penangkap debu statisnya, ada penangkap sulfurnya, sulfur gitu. Dan itu bisa dijalankan gitu. Gak sabar lah ngelihat nanti akan seperti apa runningnya PTBA. Yang jelas kita sih siap diundang Pak kalau misalnya nanti main-main ke kantornya Pak Suryo ya. Sobat Cuan mungkin enggak. Iya. Dan saya terima kasih ini udah boleh diundang dan ketemu sama para kolonial. Pastinya. Saya yakin dengan kinerja teman-teman kolonial, bro, teman-teman semuanya. Percaya deh sama Bukit Asam. Nggak akan salah lo pilih Bukit Asam. Itu udah paling mantap. Ya. Itu jadi ending kita ya. Itu jadi ending kita tuh langsung di-mention langsung oleh Pak Suryo. Thank you banget Pak udah datang. Makasih banget ya. Udah bisa ngobrol di podcast Cuap-Cuap Cuan. Terima kasih juga Sobat Cuan, jangan lupa ya dengerin di Spotify, subscribe YouTube kita, dan lihat keseruannya juga. Nah, ini ada satu emiten dan bisa menjadi salah satu referensi juga untuk Sobat Cuan. Thank you banget, Maria pamit, Pak Suryo juga pamit, Mas Argun pamit. Sampai jumpa. Bye.